Awal cerita bisa masuk ke DG itu gimana, Kak? Kenapa ya? Ya karena kita punya tim sebelumnya, kita sebelumnya satu tim, terus kebetulan DG mempunyai rezeki lebih untuk mengakuisisi kita, akhirnya kita kesini. Oke, jadi bukannya katanya jam 12 di tim yang sana farewell, malamnya langsung ditawarin masuk DG. Iya. Jadi ceritanya gitu, guys. Oke. Balik lagi di Ruang Tamu Iren, dan pastinya masih di Ruang Tamu Iren spesial edisi Ramadan. Dan hari ini pastinya gue gak bakalan sendirian, karena hari ini gue ditemenin sama Flyboy dari divisi PUBG Mobile. Oke, gue boleh tanya-tanya ya, Kak? Berarti boleh. Oh, dijawabnya gak boleh tanya-tanya loh. Oke, kalau gak boleh silahkan keluar. Enggak, Kak. Oke, nama aslinya siapa, Kak? Nama aslinya Dika Fadiano. Dika Fadiano. Umurnya berapa, Kak? 23. Oke, terus kenapa username-nya Flyboy? Karena background pendidikan. Oh, apa tuh? Dulu sebelum mulai karir di sport tuh aku sekolah pilot dulu soalnya. Oh, seriusan? Serius. Terus pandemi buat kita belok karir. Belok karirnya tapi jauh banget ya? Jauh banget. Jauh banget ya, terus? Jauh banget. Ya intinya e-sport definitely save my life lah. Oh, I see. Jadi tapi abis ini kakak udah nggak ada niatan buat balik ke sekolah pilot lagi? Maksudnya bukan sekolah pilot sih, maksudnya balik ke dunia penerbangan Indonesia Raya ini. Pasti ada sih. Ini kan ibaratnya hobi yang menghasilkan nggak sih? Oh iya, I see. Nah ini aku lumayan shock. Tahu kakak tuh ternyata udah sampai selesai ya? Bener-bener selesai ya? Udah, jadi kalau misalnya udah mau jadi pilot udah bener-bener tinggal apply aja. Tinggal apply aja dan tinggal tunggu. Pokoknya udah tinggal tunggu masuk, udah bener-bener jadi pilot. Oke. Terus dengan backgroundnya yang kakak tuh udah sekolah pilot sampai bener-bener selesai, itu kok bisa sih muncul ada di e-sport? Maksudnya emang sempet apakah maksudnya orang yang sekolah pilot tuh maksudnya buat main game sampai maksudnya jago sampai bisa masuk ke e-sport itu tuh ada waktunya? Kalau buat bahas waktu sih ya pasti nggak sebanyak orang lain lah. Iya. Cuma pas kemarin lulus tuh kan sempet nganggur dulu lah, nunggu kan. Nah akhirnya ngisi waktu luangnya main game, terus juga alhamdulillahnya kita dikasih kesempatan lah di panggungnya sekarang. Oke, berarti lulusnya itu tahun? 2019. Oh pas 2019. Banget ya, itu 2019 nggak lama langsung awalnya kan 2020 pandemi ya kalau nggak salah. Awal 2019 akhir lah. Oh iya, berarti kan itu COVID udah pada mulai muncul, jadinya makanya langsung lanjut ke main game nih buat iseng-iseng dulu. Pada saat kakak main game, berarti langsung main PUBG? Langsung main PUBG. Jadi dari sebelumnya nggak ada latar main game apapun? Kalau dari kecil mah ya banyak, main game FPS, game MOBA, banyak lah. Banyak, cuma berarti emang hobi? Emang PUBG. Tapi baru didalaminnya setelah kakak lulus sekolah penerbangan itu? Iya. Oke, nah berarti kan udah main nih segala macam. Nah terus kenapa bisa tiba-tiba kayaknya gue bisa jadi pro player nih, gue coba dulu deh. Apa maksudnya kayak pertimbangannya kan pasti banyak banget ya, Kak ya? Pada saat itu apa gimana? Kayaknya semua orang nggak bakal kepikiran deh jadi pro player apa enggak. Pasti semua yang jadi kayak sekarang tuh karena dikasih kesempatan nggak sih? Pada saat itu kesempatannya datang dari mana, Kak? Dari ya rekomendasi orang sekitar aja. Tapi pada saat main itu kakak udah punya squad? Udah ada squad, jadi memang mainnya tuh kalau misalnya main emang nge-squad sama ya, emang kompetitif lah. Emang kompetitif, bukan yang main-main iseng lagi pada saat pas udah ngedalemin. Terus akhirnya ditawarin untuk masuk ke e-sport. Kompetisi pertama apa, Kak? Kompetisi pertama itu apa yang gede ya? PUBG Mobile Community Cup lah. Oke, dan saat itu rasanya gimana? Rasanya waktu itu sedih sih soalnya juara 2. Tapi juara 2 juga itu udah juara loh hitungannya. Juara 2-nya tuh beda 1 poin sama juara 1. Oh wow, nyesek banget ya. Terus 1 poin tuh bedanya 10 juta kalau nggak salah. Hah? Jadi ya nyesek banget. Oh, I see. Terus abis itu pada saat udah nih setelah kompetisi yang pertama, kakak kepikirannya kayak kita lanjut yuk ke kompetisi yang berikutnya atau kayak enggak lah, ini mah gue cuma buat have fun aja, apa gimana? Mikirnya lanjut terus. Mikirnya lanjut terus sampai akhirnya ada di DG Esports sekarang. Awal cerita bisa masuk ke DG itu gimana, Kak? Kenapa ya? Ya karena kita punya tim sebelumnya, kita sebelumnya satu tim, terus kebetulan DG mempunyai rezeki lebih untuk mengakuisisi kita, akhirnya kita kesini.
Oke, jadi bukannya katanya jam 12 di tim yang sana farewell, malamnya langsung ditawarin masuk DG. Iya. Jadi ceritanya gitu guys. Oke, berarti memang benar-benar literally satu tim ya kak? Satu tim langsung pindah. Dan pada saat itu satu tim juga kayak yaudahlah kita ke DG aja. Iya. Oke, wow, berarti solid abis ya. Maksudnya kan biasa, padahal kayak kalau satu tim gitu, aduh, kayaknya enggak deh, kayaknya ini. Tapi ini solid banget ya, satu tim akhirnya masuk. Terus tanggapan orang tua atau orang sekitar kakak gitu tuh gimana? Kan dari, gila anak gue udah sekolah pilot, udah sampai selesai, kenapa jadi pro player? Pasti kan kayak gitu, itu gimana? Untungnya sih kalau keluarga suportif lah. Sama apa yang kita ambil lah. Selama itu nggak ngerugiin orang lain, mereka support aja. Oke, jadi kakak juga nggak menjelaskan apapun, maksudnya kayak nggak ada drama-drama, nggak boleh jadi pro player gitu, itu nggak ada? Pada awalnya sih drama pasti. Oh pasti drama. Pasti. Terus akhirnya kakak menunjukkannya dengan apa? Maksudnya kayak meyakinkannya dengan apa? Ya mereka juga mulai ikutin perkembangan zaman kali ya. Oke. Terus orang zaman dulu nggak ada yang tahu kayaknya kerjaan kita sekarang. Pada saat kakak udah bisa ngebuktiin kalau misalnya dari pro player ini menghasilkan, jadinya baru orang tua percaya dan mengiyakan. Oke. Terus gimana kak? Sebulan ada di DG Esports? Nyaman, enak. Seru lah. Oh iya? Pengalaman baru. Oke, terus gimana? Dari tim-tim lain pada welcome banget gak nih? Welcome banget, semuanya welcome. Terus kan tadi lo bilang kan kak, katanya tuh kalau misalnya lo tuh masih ada kepikiran untuk balik ke dunia penerbangan Indonesia nih. Terus gimana dong dengan karir lo sebagai pro player sekarang? Terus gimana teman-teman lo, tim lo? Tergantung keadaan kan, karena yang ku jalanin sekarang juga gak pasti sama hal yang aku tunggu, sama aja, sama-sama gak pasti. Jadi aku lakuin yang terbaik di dua jalan yang berbeda aja. Oke, tapi gak mungkin kan itu jalannya berbarengan, kan udah mustahil banget kan. Jadi harus pilih salah satu. Tapi kalau misalnya end up berarti akan pilih untuk balik lagi ke penerbangan. Itu rencananya kapan nggak? Udah ada rencananya belum, kayak sampai atau enggak, mesti kayak udah ada targetnya belum? Kalau gue udah juara satu ini, ya udah gue pensi, gue balik ke dunia penerbangan. Apa gimana? Iya, kalau bisa sih sampai ranah tertinggi dari PUBG Mobile. Ya target mah paling setahun 2 tahun lah. Oke, baru abis itu balik lagi ke dunia penerbangan. Tanggapan dari tim lo gimana kak? Kan kalian solid banget nih sampai kayak pindah satu tim, bener-bener yang sedekat itu kayaknya. Kasian juga mungkin timnya nanti bakal nggak ada orang ganteng lagi kali ya, gimana, mungkin sedih juga mereka kan. Oke, jadi untuk teman-temannya ini nih tim PUBG Mobile-nya DG Esports, tolong dikasih reaction-nya ya pada saat menonton video ini. Katanya akan kehilangan orang ganteng. Nggak apa-apa, aku menghargai jawabannya ya kak, ya terima kasih banget ya. Oke, terus kita lanjut lagi kak. Kan ini ruang tamu Iren lagi spesial Ramadan nih kak. Sekarang kita bahas-bahas soal Ramadan ya kak. Apa sih kak hal yang paling kayak ini yang paling gue kangenin setiap Ramadan? Apa kak? Ada gak? Buka puasa bareng kali ya, standar. Sama teman-teman. Pokoknya sama siapapun ya. Yang paling dikangenin adalah buka puasa bareng. Pernah punya cerita yang seru atau cerita yang kocak gak sih kak? Kayak soal bulan Ramadan gitu? Ya kadang ngeliat temen suka buta arah ya kan. Buta arah gimana tuh? Ya dia bilangnya puasa, taunya naik motornya ke warteg, kan dia buta arah tuh namanya. Oh gitu, terus berarti tapi kalau kakak pernah buta arah juga? Kalau kita sih soleh banget ya anaknya, enggak sih. Nggak pernah sama sekali, berarti emang puasanya tuh yang full banget ya kak ya? Kita. Oh jadi bener-bener nggak pernah bolong ya apapun. Oh guys, ini tolong dicatat ya, ini malaikat mencatat juga loh kak. Oke, terus kita lanjut lagi. Jadi serem ya? Oh jadi serem ya, abis ada kata-kata malaikat mencatat tuh ada jadi serem ya, takut-takutnya ya? Oke, terus kita lanjut lagi. Terus biasanya kalau bulan Ramadan kayak gini, jadwal buat latihan dan lain sebagainya berganti. Kayak oke, kita latihannya sekarang jadi dari jam 12 malam sampai sahur, apa gimana? Harusnya normal sih, harusnya tetap normal sih. Oke, terus tapi biasanya sering juga tuh dari sampai sebelum sahur belum tidur gara-gara push rank, baru nanti selesai sahur baru tidur. Normalnya biasanya kayak gitu. Normalnya biasa kayak gitu, jadi emang itu udah jadwal sehari-harinya ya. Aku mau tanya-tanya juga dong seputar masa kecil kakak dan seputar bulan Ramadan. Ada gak hal yang benar-benar kakak ingetin kayak dulu pas kecil mungkin kakak pernah ketahuan bolong puasanya atau pernah kenapa gitu yang kayak ngebekas gitu, kayak lucu gitu kalau diinget-inget, kok ngapain ya pas gue bocil gue begini gitu. Kalau kita puasanya full tuh dikasih hadiah kali. Itu yang paling ditunggu-tunggu pas kecil. Oke, terus kalau gede sekarang? Kalau gede puasanya full dikasih hadiah gak? Enggak sih, enggak ada lagi yang ngasih sih. Oke deh, terus nanti berarti pulang kampung nggak? Mudik? Enggak, aku orang Jakarta. Oh kebetulan orang Jakarta, jadinya mudiknya emang udah baliknya udah deket aja ya. Oke.
Oke, dan sebelum kita menutup ruang tamu Iren hari ini Kak, aku mau dong tanya-tanya ke kakak soal tips nih mungkin buat temen-temen yang ada di rumah yang mungkin juga kayak sebenarnya hobi banget untuk main game, hobi banget maksudnya untuk kayaknya gue kepengen jadi pro player, tapi at the same time mereka tuh juga punya kayak kakak gini nih, misalnya kayak gue tuh udah punya kehidupan yang di luar si pro player ini. Kayak mereka tuh harus milih salah satu tuh cara mempertimbangkannya yang dewasa, yang baik dan benar tuh gimana kalau menurut kakak? Jalanin aja lah yang di real life lah. Jadi pro player nggak enak. Kenapa gak enak tuh? Kenapa gak enak tuh? Enak. Apa tuh kan gak enak ya? Spill dikit dong. Gak enaknya, ya nggak bedanya gini, orang main game buat seneng, kalau kita itu tahap senangnya berkurang. I see, jadi karena memang udah ada tanggung jawab yang harus dijalankan ya. Jadi itu yang juga harus dipertimbangkan. Jadi kayak kalau misalnya kakak sendiri nih, pesannya dong mungkin buat teman-teman atau adik-adik ceritanya yang di rumah nih yang masih belajar, yang masih pokoknya kayak yang masih punya masa depan yang lain-lainnya gitu, tapi mereka juga kayak at the same time, aduh gue pengen banget jadi pro player, itu harus milih gimana? Belajar dulu. Nanti main gamenya mengikuti, kalau rezeki nggak kemana. Oke deh, dan aku mau tanya juga dong, kasih dong Kak sedikit pesan dan kesan sama tim kakak yang sekarang gitu, kayak cita-cita dan harapannya bareng sama tim yang sekarang nih di DJ Esport tuh apa? Ya semoga kita bisa ngasilin yang maksimal di DJ Esport ini supaya bisa ngebanggain orang sekitar sama keluarga di rumah aja. Amin. Dan yang terakhir buat teman-teman yang lagi pada menjalankan ibadah puasa nih, coba dong sampein Kak, biar bisa puasanya tuh istiqomah kayak kakak, sebulan full, enggak bolong, enggak buta jalan, iya buta jalan kan ya, itu gimana Kak? Coba boleh dong Kak. Ya ini kan cuma 1 tahun tuh cuma 1 bulan, kalau bisa puasanya full lah, jangan dikurang-kurangin. Biar kayak kakak ya? Iya. Oke, biar rezekinya juga kayak kakak ya. Oke. Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Cukup situ aja. Oke, thank you so much ya Kak udah main-main ke ruang tamu Iren. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi di episode Ruang Tamu Iren yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Super DG Juara. Dadah!